Gereja Katolik punya pemimpin baru nih. Paus Leo yang ke-14 telah terpilih sebagai pemimpin spiritual bagi jutaan umat Katolik di seluruh dunia. Namanya Paus Leo yang ke-14. Beliau dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan penuh kasih. Beliau lahir dengan nama Robert Francis Prevost. Sejak kecil, beliau sudah menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap agama dan pelayanan. Umurnya 69 tahun. Dengan pengalaman panjang dalam pelayanan gereja, beliau siap menghadapi tantangan baru. Dunia menyaksikan asap putih mengepul dari cerobong Kapel Sistina. Ini adalah tanda yang ditunggu-tunggu oleh umat Katolik di seluruh dunia. Ini menandakan berakhirnya konklav kepausan. Para kardinal telah mencapai kesepakatan. Kardinal Prevost awalnya nggak diunggulkan loh. Banyak yang terkejut dengan hasil pemilihan ini. Jadi, terpilihnya beliau mengejutkan banyak orang. Namun, ini adalah pilihan yang penuh harapan. Tapi, para kardinal melihat beliau sebagai sosok yang bijaksana dan mantap. Mereka percaya beliau bisa membawa perubahan positif. Beliau dikenal karena kerendahan hati dan imannya yang kuat. Ini adalah kualitas yang sangat dihargai oleh banyak orang. Beliau adalah orang yang dekat dengan rakyat. Selalu berusaha mendengarkan dan memahami kebutuhan mereka. Paus Leo ke-14 menghadapi banyak tantangan. Dunia sedang berubah dengan cepat. Banyak masalah global yang perlu dihadapi. Banyak orang kesulitan dan mencari harapan. Mereka berharap paus baru bisa memberikan bimbingan. Tugas berat menanti paus yang baru. Namun, beliau siap untuk menghadapi semua tantangan ini. Tapi, beliau adalah orang yang beriman teguh dan berbelas kasih. Ini adalah kekuatan yang akan membantunya. Dunia akan menyaksikan bagaimana beliau memimpin gereja Katolik di masa depan. Semua mata tertuju padanya. Terpilihnya Paus Leo ke-14 adalah momen bersejarah. Beliau adalah Paus Amerika pertama dalam sejarah gereja Katolik yang sudah 2000 tahun. Ini adalah tonggak penting bagi gereja. Ini menandakan semakin pentingnya peran Amerika di dunia Katolik. Amerika Serikat adalah negara dengan populasi Katolik terbesar keempat di dunia. Gereja Katolik di Amerika Serikat telah menghadapi banyak tantangan dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa ahli percaya bahwa terpilihnya Paus Leo ke-14 bisa jadi titik balik bagi gereja di Amerika Serikat. Mereka berharap beliau akan menginspirasi generasi baru umat Katolik. Terpilihnya Paus dari Amerika telah membangkitkan semangat besar di antara umat Katolik di Amerika Serikat. Ini pertanda bahwa gereja benar-benar universal dan terbuka terhadap perubahan. Robert Francis Prevost lahir di Chicago, Illinois, sebuah kota besar yang dikenal dengan arsitektur megah dan budaya yang kaya. Beliau tumbuh besar di keluarga Katolik yang taat, di mana doa dan misa adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Sejak muda, beliau merasa terpanggil untuk menjadi imam, merasakan dorongan kuat untuk melayani Tuhan dan sesama. Beliau bergabung dengan Ordo Santo Agustinus, sebuah ordo religius yang terkenal dengan dedikasinya pada pendidikan dan pelayanan. Beliau ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1982, sebuah momen yang sangat bersejarah dalam hidupnya. Pelayanan Romo Prevost membawanya ke seluruh dunia, di mana beliau bertemu dengan berbagai budaya dan komunitas. Beliau melayani sebagai misionaris di Peru, sebuah negara dengan sejarah Katolik yang kaya dan masyarakat yang beragam. Beliau menghabiskan bertahun-tahun bekerja di Amerika Latin, membangun hubungan yang kuat dengan komunitas lokal. Beliau jadi paham banget tentang masyarakat dan budaya di sana, serta tantangan yang mereka hadapi. Pada tahun 2014, Paus Franciscus menunjuk Romo Prevost sebagai Uskup Chiclayo di Peru, sebuah kehormatan besar. Beliau melayani di posisi ini selama 5 tahun dan dikenal sebagai pemimpin yang rendah hati dan berbelas kasih, selalu dekat dengan umatnya. Pada tahun 2023, Paus Franciscus memanggil Uskup Prevost kembali ke Roma, sebuah panggilan yang tidak bisa diabaikan. Beliau menunjuknya untuk memimpin dikastri uskup, sebuah tanggung jawab besar di pusat gereja Katolik. Ini posisi penting di Vatikan, yang mengawasi pemilihan uskup di seluruh dunia, memastikan kepemimpinan yang bijaksana dan berintegritas. Masa Kardinal Prevost di Amerika Latin sangat berpengaruh pada dirinya. Beliau menyaksikan langsung tantangan yang dihadapi gereja di wilayah tersebut. Kemiskinan, ketidaksetaraan, dan kekerasan merajalela.
Beliau juga melihat iman yang kuat dari masyarakat dan terinspirasi oleh ketahanan mereka. Sebagai Presiden Komisi Kepausan untuk Amerika Latin, Kardinal Prevost berupaya mengatasi tantangan ini. Beliau mendorong dialog antaragama sebagai cara membangun perdamaian. Beliau juga membela hak-hak masyarakat adat. Beliau mendorong gereja untuk menyuarakan mereka yang tak terdengar. Pengalaman Kardinal Prevost di Amerika Latin memberinya perspektif unik tentang gereja. Beliau percaya bahwa gereja perlu lebih inklusif dan terbuka. Visi Kardinal Prevost untuk gereja sejalan dengan Paus Fransiskus. Paus Fransiskus juga berkomitmen pada kaum miskin dan terpinggirkan. Bagian 5. Mewarisi warisan. Visi pastoral Paus Fransiskus. Paus Leo ke-14 mewarisi gereja yang sangat dibentuk oleh kepausan Paus Fransiskus. Paus Fransiskus dikenal karena pendekatannya yang penuh kasih dan welas asih, yang telah mengubah wajah gereja Katolik di seluruh dunia. Paus Fransiskus menekankan gereja yang lebih berbelas kasih dan penuh welas asih. Beliau sering terlihat berinteraksi dengan umat dari berbagai latar belakang, menunjukkan bahwa gereja adalah rumah bagi semua orang. Beliau berfokus pada kebutuhan orang miskin dan terpinggirkan. Paus Fransiskus percaya bahwa gereja harus berada di garis depan dalam membantu mereka yang paling membutuhkan. Kepausan Paus Fransiskus bukannya tanpa kritik. Meskipun banyak yang memuji visinya, ada juga yang merasa bahwa perubahan yang diusulkannya terlalu radikal. Beberapa pihak konservatif di gereja menentang seruannya untuk perubahan. Mereka khawatir bahwa perubahan ini dapat mengancam tradisi dan doktrin yang telah lama dipegang. Namun, Paus Fransiskus tetap populer di kalangan banyak umat Katolik. Karismanya dan dedikasinya untuk keadilan sosial telah memenangkan hati banyak orang. Paus Leo ke-14 diharapkan untuk melanjutkan banyak inisiatif yang dimulai oleh Paus Fransiskus. Beliau telah menunjukkan komitmen untuk melanjutkan jalan yang telah dirintis oleh pendahulunya. Beliau telah berbicara tentang perlunya gereja untuk lebih terbuka kepada umat Katolik LGBTQ+. Ini adalah langkah penting menuju inklusivitas yang lebih besar dalam gereja. Beliau juga menyerukan dialog yang lebih besar dengan agama lain. Paus Leo ke-14 percaya bahwa kerjasama antaragama adalah kunci untuk perdamaian dunia. Namun, Paus Leo ke-14 juga akan menghadapi tantangannya sendiri. Beliau harus menavigasi berbagai keprihatinan dan harapan dari berbagai kelompok dalam gereja. Beliau perlu memperhatikan keprihatinan pihak konservatif dan liberal di dalam gereja. Menjaga keseimbangan ini akan menjadi salah satu tantangan terbesar dalam kepemimpinannya. Beliau perlu menavigasi lanskap politik yang kompleks di abad ke-21. Dengan dunia yang terus berubah, kepemimpinan yang bijaksana dan penuh pengertian akan sangat dibutuhkan. Bagian 6. Bobot tradisi, aspek unik kepausan. Kepausan tidak seperti jabatan lain di dunia. Ini adalah posisi spiritual dan duniawi. Paus adalah kepala gereja Katolik. Beliau juga penguasa negara Kota Vatikan. Kepausan hadir dengan seperangkat aturan dan tradisi yang unik. Salah satu tradisi menyatakan bahwa Paus tidak bisa menjadi donor organ. Ini karena tubuh Paus dianggap suci. Paus juga memiliki paspor khusus. Ini mengidentifikasi Paus sebagai penguasa negara Kota Vatikan. Paspor ini juga mencantumkan gelar keagamaannya sebagai uskup Roma. Ini hanya beberapa aspek unik dari kepausan. Ini mencerminkan sejarah gereja Katolik yang panjang dan berliku. Bagian 7. Sebuah gestur simbolis. Mengapa Paus tidak bisa menjadi donor organ? Aturan yang melarang Paus menjadi donor organ mungkin tampak tidak biasa bagi sebagian orang. Namun, ini berakar pada tradisi selama berabad-abad. Ini adalah tanda penghormatan terhadap jabatan kepausan. Gereja Katolik percaya pada kesucian tubuh. Gereja mengajarkan bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus. Tubuh harus diperlakukan dengan hormat, bahkan setelah kematian. Tubuh Paus dianggap sangat suci. Ini karena Paus adalah wakil Kristus di bumi. Beliau adalah penerus Santo Petrus. Aturan yang melarang donor organ bukan dimaksudkan sebagai beban. Ini adalah cara untuk menghormati peran unik Paus di gereja. Bagian 8. Dokumen istimewa, paspor khusus Paus. Paspor Paus adalah dokumen yang unik. Ini adalah simbol peran gandanya sebagai pemimpin agama dan politik. Ini mencerminkan status khusus negara Kota Vatikan. Paspor Paus dikeluarkan oleh negara Kota Vatikan, bukan dikeluarkan oleh negara lain.
Ini karena negara Kota Vatikan adalah negara berdaulat yang merdeka. Negara ini memiliki pemerintahan, hukum, dan hubungan diplomatik sendiri. Paspor Paus mengidentifikasinya sebagai penguasa negara Kota Vatikan. Paspor ini juga mencantumkan gelar keagamaannya sebagai Uskup Roma. Paspor ini ditulis dalam bahasa Italia, bahasa resmi negara Kota Vatikan. Paspor Paus memungkinkannya untuk bepergian dengan bebas ke seluruh dunia. Bagian 9. Tanggung jawab dan harapan memimpin dunia Katolik. Paus Leo ke-14 menghadapi tugas yang berat. Beliau harus memimpin gereja global dengan lebih dari 1,3 miliar anggota. Beliau harus mengatasi banyak tantangan yang dihadapi gereja di abad ke-21. Tantangan-tantangan ini termasuk sekularisasi, pelecehan seksual oleh klerus, dan kebangkitan nasionalisme. Paus Leo ke-14 diharapkan menjadi suara welas asih dan pengertian. Beliau juga diharapkan menjadi pembela ajaran gereja yang kuat. Dunia akan menyaksikan bagaimana beliau menavigasi isu-isu kompleks ini. Paus Leo ke-14 memiliki kesempatan unik untuk membuat perbedaan di dunia.